biasanya kita teman-teman wartawan tuh semakin semakin macam kakak, semakin kakak mantan pukul saya semakin gila. Iya, Halo Kakak Timo, apa kabar? Siap, siap, siap. Baik, ya lumayan lah. Nah, puji Tuhan lah, ini Kakak Timo Kakak, kakak baik-baik. baik-baik kah? Ya, saya juga sehat-sehat Ya, ya. gitu. Apalagi situasi Itu. sekarang ini kita perlu jaga kesehatan ya. Iya, ini situasi Ini pandemi ini, aduh, hancur semua ini. Kita punya ini agenda-agenda apa segala macam. iya, jangan sampai ini mengganggu juga nih. Tidak, tidak. Lagi edit-edit Kak? Tidak, kebetulan hari ini libur. Hari Iya, ini iya. libur. Ah, Hari ini libur weekend ya. tuh. Mm-mm. Iya, iya. Oke, syukurlah Jadi itu biar jadi santai saja, santuy, santuy, santuy. iya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang Iya, bagaimana sih kehidupan Kakak Timo sebagai seorang jurnalis ya di Papua. Benar ya, Kakak Timo? ya, 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 ya. Iya, iya. Tapi omong-omong tentang jurnalis ini, Kakak Timo sejak kapan itu jadi wartawan atau jurnalis di Papua? Gitu. Bisa cerita sedikit kan? Dari tahun berapa? Saya lupa lagi. 2010 ke apa? Yo, 2010. 2010. Oh, sekarang berarti sudah 10 tahun. 10, iya, iya, iya. Satu Hmm. dekade, satu dekade. So tua ya. Di media. Iya, 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 iya. Pertengahan, masih baru lah, masih baru. Masih masih baru ya. Hmm. Kayak gitu. Jadi memang Kalau kalau 10 tahun, kalau di manusia itu usia manusia itu kan belum belum puber toh, belum puber ya. belum Wah, puber. berarti kalau wartawan puber tuh kayak kira-kira gimana itu, Kak Timo? Kalau kalau puber berarti 17 tahun gitu, 20 tahun. Nah, Duh, macam sampai gitu kan. iya, Maksudnya saya lamanya, lama iya, bekerjanya. iya, tidak Masih saya baru, masih belajar lah. saya langsung ingat kata puber itu gitu. Iya, 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 Bahaya iya. kan kalau seorang jurnalis itu. Tidak, bukan itu Oh maksud iya iya. saya. Oke oke. Baik baik baik. Berarti sudah 10 tahun gitu. Nah, itu 10. dulu tertarik jadi jurnalis itu kira-kira apa gitu ya? Mungkin ada hal yang membuat Kakak Timo, wah saya mau jadi wartawan nih. Apalagi di Papua ya, Kakak Timo. Itu luar Iya, iya. biasa untuk Di kita Jayapura, di di Jayapura ya. Jayapura. Ah, Gitu. aduh, ini saya flashback ya. Tahun berapa ya? Tahun 2010. Oh iya, iya. Tidak begini. Kita di SMA dulu kan biasa-biasa tulis-tulis itu, macam tulis opini kan, tulis Iya. apa cerita kah, tulis-tulis saja tuh. Maksudnya kebiasaan itu kan membuat apa? Bukan hobi tapi bagaimana ya? Membentuk kita punya apa ini kah? Karakter kah apa namanya itu? Jadi pengalaman-pengalaman di SMA itu yang membuat kita wah. Jadi tidak ada kepikiran dulu mau jadi wartawan kah? Tidak. Tulis-tulis saja. Tulis-tulis ya. Jadi pas begitu 2010 ini kan kuliah semester berapa ini? Kuliah semester 3 kah? Semester 3. Iya ya. Iya, semester 3 masih kuliah. Lihat begini, kebetulan waktu itu ada media lokal di sini tuh, tabloid mingguan. Jadi Iya. pada suatu waktu kita ini cerita-cerita nongkrong-nongkrong di sebuah tempat di Abepura namanya, Abepura. Iya. Di Jayapura ini kan Abepura ini banyak kampus tuh, jadi ya Iya. kalau Iya. macam kita istirahat-istirahat cerita-cerita di situ sudah baku dapat di situ. Oh, Pas begini cerita-cerita, kebetulan sama-sama hobi dengan ada teman satu dari Mamere, sama iya. satu lagi dari Manggarai juga. Kita 3 orang. Lihat begini, kayaknya ada lowongan. Bagaimana kita lamar sudah? Masih Sudah semester pergi 3 sudah. nih, masih semester 3. Semester 3, iya semester 3. Iya, iya. Dari situ sudah kita belajar di salah satu media yang ya kebetulan waktu itu media kita punya media nih namanya media alternatif kah? Itu Media gimana maksudnya? alternatif yang waktu itu bukan media-media mainstream yang kayak perusahaan besar begitu, bukan. Ya. Waktu itu kita punya media ini kan dikelola LSM tuh, jadi media alternatif lah. Ya. Untuk kita konsen di macam hak-hak orang asli Papua begitu tuh, begitu. Waktu itu advokasi begitu, Iya. masyarakat-masyarakat yang ya mungkin luput
luput ditulis atau luput Ya. ditekan, Hmm. kita yang bersama dengan mereka begitu. Hmm. Begitu kakak, itu awalnya itu 2010. Iya. Awal itu turun lapangan ya, pergi liput Iya, turun begitu. lapangan. Kita bikin Hmm. tulisan panjang, tulisan panjang lah begitu. Hmm. Bukan Hmm. bukan in depth juga sih, tapi ya pokoknya yang muni Berita ya. standar-standar. Ya, berita, laporan berita yang muni standar-standar jurnalistik begitu toh. Nah, hmm. Walaupun nanti kemudian kita tulisannya itu kita punya perspektif seperti Iya, apa begitu toh sesuai dengan iya, roh media toh. iya, iya. Soalnya saya baca profilnya Kakak Timo di apa namanya internet kan. Nah, Iya kak. iya, sekarang itu salah satu redaktur ya di salah satu Iya media iya. lokal, media besar itu di Papua ya. Boleh dibilang Eh, begitu. ya jadi redaktur itu baru berapa tahun saja sih. Eh, ini kan dari 2010 sampai 2013 itu kan wartawan reporter. Reporter ya. Reporter. Dari 2013 ke 2015 saya keluar dari media yang saya bekerja dari awal itu. Ada satu Oh media iya. baru lagi. Ada satu media baru lagi waktu itu koran. Tapi kemudian 2 tahun saja, 2 tahun dia gulung tikar toh. Iya Nah iya. saya redaktur di situ. Hmm. Redaktur di situ. Dari situ baru keluar lagi. Hmm. 2 tahun saja di situ. Kembali lagi ke tempat yang pertama saya belajar jadi jurnalis itu. Dan di situ langsung Sampai redaktur ya. sekarang. Jadi redaktur. Dari 2015 sampai sekarang. Jadi redaktur. Wah, ini Kakak Timo pengalamannya luar biasa ya. Nah, tapi yang saya pingin tahu itu eh, apa namanya sebagai reporter itu, tentu kan ke Ya, lapangan ya. ya, Nah, iya. saya pernah ke Papua ya, baik itu di Papua maupun di Papua Barat. Nah, itu medannya itu tantangannya luar biasa kayak gitu. Nah, itu baru secara geografisnya gitu. Nah, kita belum bertemu banyak orang ya. Nah, tentu banyak tantangan. Nah, ada tidak tantangan atau pengalaman menarik lah gitu selama jadi reporter itu yang sampai sekarang itu terus diingat kayak gitu Kakak Timo. Begini. Uh, apa ya? Ini berbicara tentang jurnalisme ini kan. Kalau macam redaktur, Hmm. reporter, Hmm. apa segala macam, redtel, pemret itu kan jabatan saja toh, Hmm. jabatan. Tapi pekerjaan utama ya jurnalis. Iya, iya. Soal bahwa dia turun lapangan, Hmm. intens atau tidak, memang dia harus turun lapangan. Hmm. Begitu. Kalau mau tulis ya pengalaman yang menarik untuk liput turun lapangan begitu kah? Yang bagaimana? Yang dapat pukul kah? Yang apa namanya menarik yang sampai sekarang itu wah ini itu yang membuat saya terus semangat jadi seorang jurnalis gitu ya. Ai, dari wartawan ini susah juga ini. Hmm. Setengah mati. Setengah mati. Apalagi kalau macam kita di Papua itu. Ya. Setengah mati. Saya pikir untuk semua wartawan itu pasti sama saja lah, kurang lebih sama ya. Tapi macam tantangan-tantangan apa segala macam, pekerjaan Ya. aktivitas segala macam kurang lebih sama. Tapi kalau macam kita di Papua ini eh banyak sekali dia punya tantangan-tantangan juga selain medan Ya. geografis tuh. Terus akses-akses ke daerah-daerah liputan, terus apa segala macam situasi tuh, tingkat kemahalan harga, apa biaya hidup dan lain-lain, banyak sekali tantangan. Ya. Yang paling apa ya mungkin, apalagi kalau macam kita di Papua ini kan daerah konflik tuh, pasti beda, sangat beda jauh dengan teman-teman yang di luar lah, terutama karena itu daerah konflik ya. eh, Teman-teman juga ya rentan juga sih. Iya. Pernah diteror Mungkin gitu, pernah diteror uh, atau dipukul mungkin, pernah dipukul. puji Tuhan sampai sekarang belum, tapi secara langsung tidak sih, tapi itu teman-teman yang lain banyak. Iya. Teman-teman yang lain sabar ini, eh, dari tahun 2000 sampai 2021 AJI, Aliansi Jurnalis Independen tuh itu kan mereka apa nih rilis tuh 114 kasus kekerasan.
untuk teman-teman wartawan. Iya. Wih, banyak juga ya. 114 ini. 114. Terus dari 114 itu 36 kasusnya itu korbannya itu OAP. Apa Orang itu? asli, Wah, OAP itu orang asli Papua. orang asli Papua ya. Terus 40-nya itu bukan OAP. 40 kasus. Terus 38 kasusnya itu kepada media secara institusi, secara terus dari tahun 2020 sampai 2021, Mei 2020 sampai Mei 2021 itu 90 kasus. 90 kasus ya. 90 kasus. Terus ini catatan LBH Pers di Jakarta dari 2019 sampai 2020 itu. Aduh, kebebasan pers kita punya ini buruk kan. Menarik juga nih pengalaman yang Kakak Timo sebagai wartawan di Papua gitu. Bisa cerita sedikit kan tentang perkembangan media atau pers di Papua, atau boleh dibilang gimana sih iklim jurnalisme di Papua? Iya, Ya, weh, waktu saya masuk 2010 itu kita bisa hitung tuh ada beberapa iya, media saja macam media yang berkantor di Jepang. Kalau yang tahun-tahun 2010 itu kan kita punya saja yang online toh. Kita punya media macam tempat saya bekerja. Yang lain-lain itu masih cetak, radio, terus TV ada. Tapi semakin ke sini, semakin banyak juga. Saking banyaknya, kita tidak tahu ini media di kantor di mana ini. Ini media ini wartawan siapa ini? Tiba-tiba kita lihat di internet ada. Begitu. Tahun 2018 kami ada bikin laporan liputan bersama dengan Tirto. Tirto ini ya, Liputan Tirto ID. ID ya. Jadi kita bikin liputan bersama kolaborasi tentang media siluman toh. Kita sebutnya itu media siluman. Kenapa media siluman? Karena kita tidak tahu kantornya di mana, wartawan siapa. Terus mereka punya laporan atau mereka punya tulisan juga tendensius, terus propaganda dalam tanda kutip, macam-macam begitu itu. Intinya kita tidak tahu, macam siluman lah, macam kita nonton film-film Cina itu ya, film-film laga itu kan ada istilah siluman itu tuh, macam-macam begitu. Jadi kita 2018 kita dapat 18 media siluman. Media siluman. Tahun 2018. Media siluman itu dia punya modelnya itu mereka biasanya mendompleng nama media arus utama. Kakak Yanto punya media misalnya tuh yanto.com tuh, misalnya tuh. Nanti mereka bikin itu Yanto siapa .com, seolah-olah itu punya yanto.com misalnya, atau saya punya timo.com, seolah-olah itu Timo yang ini, ternyata bukan. Setelah kita cek itu tidak ada kantor begitu. Itu susahnya juga, maksudnya baik kalau masyarakat paham tentang media. Kalau masyarakat yang awam itu kan rentan juga tuh informasi-informasi yang sesat tuh. Gitu. Dan itu pernah terjadi informasi sesat itu sampai ada gejolak di masyarakat. Itu yang kita ada laporan investigatif, laporan mendalam tahun 2018 itu kan itu tuh yang kita temukan 18. Media-media siluman itu propaganda lah, terus menghasut lah, terus menilai orang tidak baik lah, macam-macam gitu. Ada 18. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Inggris. Terus ini itulah memang mungkin karena internet, karena internet kemajuan perkembangan internet sampai orang bebas bikin media ini. Coba bayangkan data Dewan Pers tahun 2018 itu ada sekitar berapa? 47.000 media. 47.000 media di Indonesia. Bukan di Papua. Jadi media cetaknya 2.000, terus media radionya 674. Terus ini TV di 520
tiga. Media Lima sibernya lima lima ratus dua puluh tiga ya. 43.000. Coba. Itu TV. Tapi Iya. untuk seluruh Indonesia. Mm-mm. Indonesia. Terus data dari saya baca di Kominfo 8 Januari 2018 juga itu dari 43.000 tadi itu 43.800 berapa begitu atau 43.000 lah sekitar itu. Itu Mm-mm. media siber, media online, Pak. Mm-mm. Dari 43.000 itu baru 100 yang terverifikasi. Wih, jauh ya. Baru 100. Mm. Terus dari 2016 sampai 2019 47.000. 47.000 Kak, berapa? Terus Mm. sekitar itu. Nah, di Papua juga begitu ada. Maksudnya ada yang terverifikasi, ada yang tidak ini. Mm. Baik kalau macam biasanya di sini kan teman-teman wartawan dia bikin media atau Ya. Mm. macam-macam teman-teman wartawan yang uh, mungkin dia punya kantor di Jakarta atau Mm. bukan di Papua, dia bikin media. Kalau itu kan kita sudah tahu tuh, Mm. artinya memenuhi standar-standar jurnalistik. Mm. Tapi yang lebih parah itu yang kita tidak tahu. Mm. Itu kan yang rentan kasih informasi yang sesat, propaganda, macam-macam begitu. Ya. Ya intinya apa yang macam orang Papua suarakan, mereka yang counter. Kita punya media juga begitu. Mereka curi namanya tuh. Iya, iya, iya ya. Apalah istilahnya itu, dompleng ke apa kan. Kita punya media juga gitu. Oh, bahaya juga itu ya. Iya, itu yang tadi kita sebut tadi itu siluman. Kita tidak tahu siapa yang bikin, pas cek tidak ada. Betul, betul. Aduh. Terus yang kekerasan tadi itu, kalau yang saya ceritakan tadi itu kekerasan tadi itu kan yang fisik tuh, Iya. yang macam pukul apa segala macam, yang data-data Aji tadi. Yang terbaru itu kan di zaman-zaman internet ini kan kekerasan terhadap wartawan itu kan banyak juga jenisnya, terhadap Iya. oknum-oknum, terhadap person, Iya. macam apa doxing ke apakah dia bilang. Mm. Macam misal saya bikin berita tulis Iya. tentang Papua misalnya, tapi kemudian ada yang bikin saya punya nama seolah-olah saya tidak baik, Mm. seolah-olah saya sebarkan informasi sesat, Mm. Ada terus itu ya. ya ada, terus seolah-olah saya sebar hoax, ada. Kita punya bos juga ada begitu, maksudnya dia jadi korban. Iya. Iya, betul, betul. Mm. Macam Itu respon respon masyarakat di sana itu kayak gimana terhadap pemberitaan itu? Yang dari eh, media-media cloning tadi itu. ya itulah eh, Mm. repotnya di situ. Kalau macam kita, kalau macam masyarakat yang tahu macam kenal-kenal dengan media atau apa segala macam itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu misalnya yang masyarakat yang awam sekali itu yang tidak tahu menahu, Mm. yang begitu dapat informasi, itu sudah ribet di sini. Saya juga takut. Ada kalau ada kopi, minum kopi dulu katanya. Iya. Itu memang seru ya kalau bicara tentang bagaimana kehidupan wartawan atau jurnalis di Papua ya. Banyak cerita dari teman-teman juga gitu. Waduh, itu memang Iya. tapi Akses susah. iya, tapi itu jadi hal yang menarik karena apa ya? Ada yang melihat itu sebagai wah memang dia tertarik itu karena situasi itu gitu. Dia semacam wah ini saya harus Tertantang begitu dia ya, tertantang tertantang ya. kayak gitu. Tapi itu menarik juga karena ya tidak tahu ke Timo ya dari teman-teman yang pernah cerita itu saya bilang kita jadi jurnalis atau jadi wartawan itu untuk apa sih kayak gitu. Kalau misalnya kita menghadapi situasi seperti itu kita takut ya tidak usah jadi jurnalis, tidak usah jadi wartawan, apalagi di Papua kayak gitu. Itu sih yang tidak tahu ke Timo itu gimana tanggapannya untuk teman-teman. Biasanya kita teman-teman wartawan tuh semakin macam semakin kakak macam pukul saya semakin gila. Iya, Ditempa di darar macam begitu.
Iya, iya. Tapi aduh, takut-takut juga ini. Kita di sini takut-takut juga yuk. Aduh. Tidak, tidak Karena bagaimanapun ya, tidak ada berita seharga nyawa tuh. berita seharga. Ayo, nanti kita punya idealisme, iya, kita punya Iya, idealisme, iya. hmm, Tapi kan kita juga pikir hal-hal yang begitu-begitu tuh. iya. Aduh, Berarti memang menarik juga ya. Ada iya. cerita-cerita yang buat kita tidak bisa lupa nanti dalam perjalanan karir ya ataupun perjalanan hidup gitu. Tapi ini pengalaman menarik saya itu. Mm, Ini bukan soal kekerasan, bukan soal perkembangan militer, tapi pengalaman mungkin saya lupa tadi wawancara OPM. Tapi waktu itu tuh tahun berapa? 2013 kah? Tapi kayaknya waktu itu Bapak tua dia sudah kembali ke pangkuan NKRI. uh, Tapi aduh aksesnya itu, susah sekali. iya. Itu gimana ceritanya? Aduh, saya tidak ini. Gitu. Tapi Jangan memang, sudah. tapi pernah ya wawancara Pernah ke ini. daerah konflik itu ya. Itu berapa kali itu? Pernah. Berapa kali saya itu? Mm, Ah, saya lupa lagi, sudah lama sekali. Iya, Kalau iya. bergaul dengan orang-orang yang turun-turun jalan, apa tuh? Uh, Mana tuh? Aduh. Tahun berapa saya liput itu yang kasih naik bendera itu. uh, Bendera ini. Mereka punya bendera di uh, Tangkuyura. Tahun berapa dulu tuh? Saya lupa lagi. uh, uh, Di sini sekitar Jayapura nih. uh. Aduh, kan 2013 kan 2014, saya lupa lagi. Pas masih awal-awal belajar ya. Iya, masih semangat 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 45. Aduh. Uh, Terus pernah kemana? Kenduga. uh, Kenduga. uh, Kenduga pernah Kenduga. Kenduga waktu itu liputan apa ya? Ekonomi kerakyatan Kak. Usaha mama Papua, orang-orang Papua yang bikin apa itu, bikin Oke, mereka punya apa ekonomi gitu, iya. usaha-usaha begitu. Kenduga 1 minggu Pak. Terus gimana lagi? Di Oksibil. Oksibil Oksibil itu tahun 2012 kayak itu, waktu itu kita 2 minggu kali liputan investigasi dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen, waktu itu tentang pendidikan dan kesehatan. Iya. Itu tadi cerita itu ya, bagaimana guru guru tidak apa gedung mewah tapi guru tidak ada gitu ya. Terus ada lagi yang lucu waktu itu apa, tidak tahu tulis tapi dia bisa ketik SMS. Oh iya, Tidak tahu baca tulis tapi bisa SMS. iya. Ada di kita punya laporan itu. Bukunya ada, kita punya buku waktu itu liputan investigasi itu. Apa Judulnya judul? lagu lama yang terus dinyanyikan. Itu kita punya ini, Aji punya laporan tuh. Iya, Bukunya ada. iya, iya, iya. Tidak tahu baca tulis tapi bisa Bisa baca SMS. SMS. Bisa SMS, bisa ketik SMS ini. Dia bisa baca juga ya. Tidak tahu juga tapi dia bisa bikin SMS ini. Itu, Aduh, tahun 2013 ke Bintuni, Teluk Bintuni. iya. Waktu itu media trip sih, dari ada salah satu LSM di Jakarta. Kita liputan tentang apa ini, tentang mangrove kah? Iya. Nah, terus 2000 kemarin ini 2020 kah? Iya, Iya, iya. 2020. Itu kita kolaborasi dengan Tempo tuh. Majalah Tempo, liputan investigasi tentang lingkungan di Teluk Biotevan. Aduh, takut-takut juga karena investigasi, takut-takut juga tulis. Iya. Tapi masih bisa pulang ya. Masih bisa pulang, Masih Mas. bisa pulang. Aduh. Kapan lagi, tahun berapa lagi, Uh, 2012 di Wamena. iya, iya. Kalau yang belum pernah ke daerah-daerah selatan, itu yang Iya. belum. Daerah selatan itu kan macam Merauke, Mapi, Iya. eh, Bovendigul, itu belum pernah. Tapi macam daerah-daerah lain, saya Iya. kira pernah. Papua Iya. Barat pernah, Iya. beberapa daerah.
Papua sini juga. Gitu. Iya, iya. Nabire. Nabire ya. Iya, Nabire yang ini daerah rawan gempa ini. Memang. Nabire itu kan kalau macam kita lihat di peta Pulau Papua tuh, itu dia berada dia kayak di leher itu, lehernya tuh, yang Leher apa? cendrawasih ya. Ya leher Kan cendrawasih. kan cerita tentang Papua kan begitu ya, Kakak Timo ya. Itu kan ibarat itu kan cendrawasih itu, Cendrawasih macam ya. macam Papua Barat itu kan sebutannya itu kepala burung. Kepala Toh? burung ya. Nah, kalau Nabire itu dia di daerah di lehernya itu. Itu daerah rawan gempa. Saya pernah berapa kali itu, 2 kali ke 3 kali saya Iya. ke situ. Itu liputan ini sih, masyarakat dorang punya apa ini. Waktu itu ada tambang ilegal di mereka punya daerah, tapi mereka bikin LSM baru uh, apa bikinnya di resminya di Nabire itu. Nabire. Terus demo mama-mama juga, demo mama lucu juga, di mama-mama yang di pasar-pasar itu. Gimana? Kau tahu, ada kakak kau tahu mereka demo di kantor DPR nih. Mereka bawa semua ini sayur-sayur lempar semua ini sampai ibu ketua DPR nih, masuk rumah sakit. Mereka demo di kantor DPR baru bawa semua mereka punya jualan ini. Aduh, lempar Berarti pakai sayur, telur lah apa segala macam. tapi menarik ya. Tapi jadi wartawan tuh enak sebenarnya, enaknya ada, tidak enaknya lebih banyak juga. Enaknya tuh ya kalau macam kita dapat fellowship liputan kemana. Iya. Tapi waktu 2000 berapa itu yang saya ke Jakarta itu 2 minggu kah? Iya, iya, iya. Yang saya ke Kalimantan Iya. 3 hari. Enak bisa lihat Kalimantan. Waktu itu kita liputan tentang perubahan iklim. Kita kerja waktu itu kita 9 orang saja toh. Dari Papuanya saya. Dari provinsi yang lain juga ada 8. Sampai di Jakarta kita dapat pelatihan. Kemudian kita turun ke daerah yang kita tidak tahu. Macam saya waktu itu ke Banjarmasin. Iya, iya. Aduh, seru juga, seru. Jadi bisa bertemu banyak orang ya. Bertemu banyak orang dengan berbagai latar belakang, karakter, Iya, iya. macam-macam lah. Iya. Tapi tidak enaknya juga banyak. Tidak enaknya tadi macam-macam begitu, macam kalau dapat teror, dapat pukul, dapat. Aduh. tapi puji Tuhan selama 10 tahun ya secara fisik tidak terlalu, tapi secara psikis ada. Sering ya, sering diteror ya. Tidak secara apa? Kalau secara pribadi tidak, tapi terutama karena saya bekerja di tempat di media yang ya getol mengadvokasi masyarakat akar rumput begitu toh. Iya, iya. Secara langsung tidak sih, tapi secara psikis kan berpengaruh juga terhadap kita punya ini toh. Begitu. Apalagi kalau macam ada stigma media ini media separatis misalnya, atau media ini media yang apa, itu kan berpengaruh juga terhadap kita punya psikologi toh. Iya, iya, iya. Memang tidak secara langsung, tapi kalau kemudian ada stigma, ada. Tapi sekarang tidak terlalu, karena mungkin mental sudah ini tuh. Sudah terlatih ya, sudah ditempa. Mental sudah ditempa. Iya, betul. Tapi kalau macam ini diancam juga pasti takut juga tuh. Emang ya. Tapi yang macam kasus tahun 2019 itu yang demo besar-besaran 1 minggu itu, yang awalnya itu kan dari Surabaya itu tuh, yang rasisme itu nanti merambah dia ke Papua, seluruh Papua demo. Aduh, saya tidak turun, saya di rumah saja. Takut juga. Iya. Bukan takut tapi ya maksudnya apa, mungkin pertahanan diri kah apa macam-macam begitu tuh. Karena waktu itu kan internet juga ini tuh, internet juga dapat kasih putus kah 1 bulan kah apa berapa waktu itu. Susah ya.
di Papua nih dia punya susahnya tuh banyak. Internet juga aduh. Kalau gempa sedikit, aduh. Pernah ini kita punya media itu pas internet mati itu kirim berita pakai SMS. Waktu Sarah Daktur tuh teman di Sorong. Iya, iya, iya. Internet tidak ada ini. Hah. Internet tidak ada. Dia bilang, sudah kirim berita saja pakai SMS saja. Woi, saya setengah mati ketik SMS ini ketik aduh tuh kan. Iya, sampai segitunya ya. Iya. Mm-mm. Ya, internet juga. Aduh. Iya, iya. Berarti memang kehadiran internet penting penting sekali ya. Iya, penting. Terutama untuk mendapatkan informasi tentang Papua dari berbagai sumber juga tuh, dari Iya. berbagai perspektif, Mhm. dari berbagai dari berbagai. Iya, 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 betul, betul. Iya. Karena Tapi memang sekarang ini kan aduh apalagi internet juga kalau kita kalau macam kita kerja di media kan mm, mungkin kita ada undang-undang pers macam iya, itu kode etik jurnalistik tapi yang susah juga ya kita tidak bernaung di dalam media tuh mhm. kadang begitu-begitu juga orang juga mungkin saking terlalu semangatnya atau mungkin Iya, terlalu bagaimana ya kadang juga banyak dapat iya, jerat. mhm. Betul, betul. Udah. Nah, terhadap bagaimana antara realitas dengan idealisme itu. Nah, selama ini Kakak Timo itu bagaimana mengolah itu ya sehingga tetap eksis sampai sekarang ya. Tentu kan ada tadi ada misalnya tindakan kekerasan atau teror terhadap teman-teman. Kemudian ada idealisme yang besar bahwa sebagai seorang jurnalis ya harus memberitakan dengan jujur, transparan, kemudian adil, kayak gitu-gitu. Nah, selama ini gimana kelolanya? Supaya itu idealisme tetap jalan, tapi juga tidak tutup mata dengan realitas atau dengan kondisi yang ada. Iya, iya. Eh, apa namanya? Kita kan punya kode etik juga tuh, kode Ya. etik, terus Hmm, undang-undang pers. hmm, Terus selain itu kan kita juga ada kode etik organisasi. hmm, hmm. Eh, ya begitu sih, maksudnya fakta yang kita lihat kan tidak mungkin kita sembunyikan tuh. Sejauh kita tulis atau kita Ya. Hmm, tulis dengan standar-standar jurnalistik, kode etik hmm, jurnalistik, hmm, hmm. konfirmasi, klarifikasi Iya. dan segala macamnya itu kan Hmm, sebenarnya tidak hmm. masalah. Iya, iya. Hmm, Kita wartawan ini kan ya independen ke apa mereka iya, bilang independen ke macam-macam begitu kan. iya, iya, iya. Hmm, hmm. Iya, Jadi harus ini. ini juga berpengaruh terhadap macam kekerasan begitu toh. Iya. Hmm, Jenis kekerasan di sini tuh macam kekerasan fisik itu hmm, ada dua di Papua. hmm, Yang pertama itu terhadap OAP teman-teman hmm. kita yang OAP gitu. Iya, iya. Yang kedua teman-teman kita yang bukan OAP. Hmm, Kenapa kepada OAP? Misalnya, tapi beberapa tahun terakhir saya lihat tidak terlalu ini sih. Tapi iya. yang awal-awal kita jadi wartawan itu ada Hmm, dua itu. hmm, Misalnya begini toh, misalnya demo toh, hmm, hmm, katakanlah liput demo penentuan hmm. nasib sendiri misalnya atau demo yang berkaitan dengan Papua lah macam-macam begitu tuh. Macam biasanya kan teman-teman yang ini kan sering disangka sebagai bagian dari demo macam-macam begitu tuh. Mhm, Apalagi macam eh, apa psikologi masa ke apa kayak mhm, macam mhm, kalau konflik gitu tuh kayak mhm, mhm, oknum aparat kan tidak tahu dia pendemo kah ada wartawan kah macam-macam mhm, gitu itu yang rentan begitu juga tuh mhm, teman-teman kita yang banyak dari teman-teman eh, dari kita punya media itu banyak yang gitu-gitu terus yang mhm, kedua itu kepada non OAP begitu tuh. mhm, Terutama misalnya mungkin ada masyarakat yang mhm, tidak tahu kita dari media mana. Ya kerap juga mungkin disangka sebagai bagian dari mungkin dalam tanda kutip bagian dari aparat atau bagian mhm, dari mhm, yang tidak senang dan mereka macam-macam begitu itu. iya, mhm, Itu rentan dua itu. Tapi mhm, saya lihat yang beberapa tahun terakhir itu eh, memang ada sih, tapi tidak kelihatan sih.
Iya, iya. Begitu kakak. Menarik ya kalau bicara tentang Papua ya, terutama apa di jurnalistiknya ya, gitu. Iya, iya. Ya. Selama Kakak Timo jadi eh, jurnalis atau jadi wartawan di Papua itu kira-kira bisa diceritakan tidak tuh tentang Papua itu seperti apa sih? Nah, terus terang, meskipun saya pernah ke Papua, itu saya belum terlalu paham ya bagaimana orang Papua, bagaimana alam Papua, bagaimana apa namanya situasi sosial, situasi ekonominya. Kakak Timo bisa ceritakan secara sederhana saja tentang atau pandangannya tentang Papua gitu kayak gimana? Terutama mungkin Aduh, dari kacamata wartawan ya, sebagai seorang jurnalis. Bisa cerita kan Kakak Timo? aduh, mama mia. Iya, kayak gitu. Iya, kita rindu sebenarnya cerita tentang, karena yang dibaca di media-media nasional ataukah Ah, media lokal ya, yang pertama yang online ataukah mm, bahkan media-media internasional kayak gitu. Kayak mm. ada, aduh, itu cerita tentang Papua Yang eh, serem-serem saja, ya. serem-serem kayak Yang gitu, negatif-negatif saja begitu. yang negatif-negatif. Nah, itu makanya Begitu kak. apalagi Kakak Timo sudah 10 tahun di media, itu pasti sudah keliling ya dari titik satu ke titik yang lain kayak gitu dengan menggali informasi, melihat masyarakat yang di sana. Bisa cerita tidak ke Timo? Bagaimana? Ya? Di sini tuh, aduh, kalau mau cerita semua itu Tuhan ya, mungkin tidak bisa. Mungkin ini kita berapa jam ini kita punya durasi ini tidak pas Mas, ini. ini masih lama, masih lama. Intinya cerita tentang Papua. Kita Terus pengen terus tahu lah. saya juga mungkin apa ya? Mungkin ceritakan yang saya tahu saja lah ya. Iya, iya. Kalau mau ceritakan semua itu kamu bicara tentang Papua ini kompleks Pak. Kompleks. Tapi begini kakak, apa ya? Dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, aduh banyak sekali lah. Iya, iya. Jadi mungkin ini Papua ini jauh dari Jakarta, Iya. jauh sekali dari Jakarta. Mungkin karena jauh jadi ya, tapi ya puji Tuhan beberapa tahun terakhir secara infrastruktur untuk pembangunan ah, masih ini sih ada sedikit sih ada perubahan. Walaupun saya tidak punya data pasti, tapi secara kasat mata kita bisa lihat macam ada pembangunan apa jalan, Iya. terus apa infrastruktur lainnya macam-macam begitu tuh. Tetapi ya di balik itu juga pasti masalah juga banyak. Mungkin hutan, Iya, masalah-masalah hutan gitu, wilayah tuh. iya. Terus dugaan-dugaan kekerasan macam-macam begitu. Terus apa lagi? Orang tidak sekolah baik. Terus guru tidak ada di apa di tempat kegiatan Iya. macam-macam begitu banyak sekali. Terus eh, sakit ini sakit itu banyak sekali. Ai, Tuhan nih. Terus Iya. akses juga. Apalagi di sini ini kan sebagian besar apa transportasi dengan pesawat tuh Iya, iya, iya. tidak Oh, kayak itu gimana? Gimana tuh pesawat tuh? tidak kayak di macam mungkin di Pulau Jawa ya mungkin Ah, ah. dari Jakarta ke Bandung atau ke Jogja mungkin kereta api saja tuh Iya. atau dengan bis. Di sini tuh mana ada ini pakai pesawat. Jadi untuk akses ke situ juga agak susah. Iya. Ya kalau kalau tidak punya uang banyak ya tidak bisa ke situ. Kemana-mana ya. Apalagi misalnya begini macam eh, yang terbaru ini akhir tahun kemarin macam kasus apa konflik bersenjata begitu tuh macam TNI Polri dengan TPNOPM begitu tuh itu kan daerah itu jauh dari Iya. Jayapura. Terus itu di kabupaten di pegunungan di sekitar Gunung Trikora itu gunung tertinggi kah yang 1.000 4.000 berapa itu DPL 4.000 kah 1.400 kah macam-macam gitu jauh sekali. Pokoknya daerah-daerah yang macam-macam merah-merah itu jauh sekali aksesnya susah. Jadi ya kalau macam tulis juga itu aduh
sumber Iya. juga terbatas juga ini. I- Mau turun juga ya itu sudah. Takut tidak pulang. Itu satu, itu satu. Yang kedua kesananya nih kak, Iya. kesananya nih. Iya, iya. Baik kalau macam begini itu di dekat dengan ibu kota kabupaten misalnya atau ibu kota kecamatan. Ale, kalau jauh dari situ itu aduh susah. Kakak pernah ke Papua kah? Saya pernah ke Papua. Tapi kan kita pergi itu tidak sampai ke kampung-kampung ya, Kampung-kampungnya. gitu. Ke Jadi kita kota belum, saja tuh. iya, Nginapnya di hotel saja tuh. itu sudah gitu. Maksudnya eh, kita tidak terlalu tahu ya bagaimana sih kehidupan masa kecil. Pingin sekali sih sebenarnya ke Timur untuk bagaimana lihat mama-mama Papua, apa namanya, baca cerita kah? Orang-orang asli. Iya, kemudian TT kayak gitu ya, gitu. Kemudian saudara-saudara kita di sana itu bagaimana kehidupan bermasyarakatnya, kemudian bagaimana relasi, karena itu kan kuat ya relasi mereka dengan alam kayak gitu tuh. Waduh, itu kayaknya seru sekali tuh ya, gitu. Iya, maksudnya sisi tidak baiknya pembangunan. Nah, ini kan itu juga tuh misalnya kalau Iya. macam kita punya kawan-kawan, kita punya saudara-saudara di sini kan eh, menyatu dengan alam begitu tuh. Jadi hutan-hutan itu kan wilayah, tanah wilayah juga. Kalau macam pembangunan bikin bikin jalan, bikin gedung-gedung pemerintah juga kan pasti bersinggungan dengan mereka punya wilayah juga tuh. Iya, iya, Di tanah-tanah wilayah itu kan juga ini kan eh, ada tempat-tempat sakral juga tuh iya, iya. yang harus dihormati, yang tidak boleh dijamah. Tapi kadang juga ya begitu sudah atas nama pembangunan barang-barang yang gitu-gitu juga kadang Iya, ya tidak di ini juga betul, betul. mungkin bukan tidak dihiraukan tapi ya mungkin diabaikan atau bagaimana kah tertahu juga tapi kurang lebih gitu. Iya, iya. Tapi memang, Iya. tapi memang, sehingga sehingga dari situ kan macam apa ya eh, kadang kalau macam kita nonton TV atau kita baca berita itu kan yang aksidental kah pakai istilahnya yang macam ketika ada peristiwa baru kita tahu tuh iya, macam misalnya ada penembakan atau apalah macam-macam begitu tuh akan cuma itu yang kita tahu tuh tapi kalau macam kita di sini kita tidak tahu faktor lain pasti ada macam-macam begitu tadi yang seperti yang saya cerita tadi misalnya bikin jalan kadang mengganggu mereka punya tempat-tempat sakral tanah-tanah wilayah macam-macam begitu tuh begitu iya, terus kadang misalnya apalagi kalau misalnya pergi berburu bawa panah bawa parang ke kebun macam-macam gitu kadang kalau ketemu eh, aparat misalnya yang tidak tahu situasi di sini dikira "Wih, ini mungkin apa separatis bisa macam-macam gitu tuh iya, iya, kadang ada kesan-kesan gitu padahal lah mereka nih ke kebun pergi iya, kebun cari ubi atau mungkin berburu kah macam-macam begitu. iya. Berarti memang ada hal yang menarik ya Iya. di, maksudnya kalau misalnya kita bertugas di Papua gitu, kita harus paham ya bagaimana kemasyarakatannya, bagaimana Iya, alamnya, relasi alam dengan iya, manusianya, iya. kayak Terus gitu, budayanya ya. budaya. Jadi harus Tapi yang paham paling betul. penting hati. Yang penting hati. Yang paling Oh, penting itu hati. itu gimana itu Kak Ketim? Hati dalam arti begini, maksudnya Hmm, eh, kita bekerja di sini kan bukan melulu untuk cari makan misalnya tuh, tapi kan juga kita punya hati, kita bekerja dengan hati begitu tuh. Maksudnya apa ya? Saya mau jelaskannya bagaimana? Agak susah tapi begini, maksud saya begini. Kadang kan banyak yang begini tuh kerja asal kerja saja, macam di lembaga A, lembaga B, lembaga C. Yang penting ya dapat uang. Nah, tidak pikirkan orang asli misalnya tuh masyarakat FNK yang penting saya dapat uang, yang penting saya kerja, yang penting saya makan. Padahal eh, bukan begitu sebenarnya tuh. Begitu. Harusnya ya ada hati untuk orang begitu.
saya mau jelasnya bagaimana ya, agak susah, tapi mungkin bisa dipahami saja. Ya. Saya ini ya, maksudnya kalau boleh dibilang gini ya. Jadi kan banyak tuh orang-orang. Bahkan saya dulu tertarik sekali ke Papua gitu. Jadi setelah saya pernah ke sana, wah ini saya pengen sekali nih bekerja atau tinggal lama lah di Papua gitu. Karena menarik sekali menurut saya. Setidaknya ya tadi sempat disinggung tentang idealisme ya. Gitu. Nah, idealisme itu kayaknya kalau bisa membantu situasi itu, saya pikir apa ada kepuasan tersendiri lah tentang itu. Begini kakak, Iya, menarik dan baik, bagus kalau kita menyatu dengan orang-orang di sini tuh, menyatu dalam arti begini, eh, kita tidak membuat jarak toh, kita tidak membuat jarak dengan ya di mana-mana lah. Kalau macam kita ke suatu daerah, kalau kita kemudian kita membuat jarak dengan ya, orang Putana macam gitu, kalau kita buat jarak ya pasti orang juga marah juga tuh. Tapi kalau kita menyatu ya, apa yang mereka makan kita makan, apa yang mereka rasakan kita rasakan sama-sama, apa yang mereka rasa tidak baik, berjuang untuk menjadi baik ya kita berjuang sama-sama, itu kan tidak masalah sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi, bekerja dari hati kak, dengan hati kak, yang macam-macam begitu tadi. Begitu. misalnya Kakak Timo bekerja sebagai jurnalis di sana Nah, ya, tentu nah, jurnalis yang setidaknya bisa membangun apa ya entah membangun di satu sisi, tapi juga ya berpihak pada orang-orang iya yang iya masyarakat akar rumput begitu tuh. Apa yang iya mereka rasakan, nah itu yang kita suarakan tuh betul-betul iya gitu. iya betul Bukan kemudian suara pejabat saja atau suara iya kelompok mana. Tapi apa yang masyarakat yang ini, karena iya begini, maksudnya hmm, masyarakat yang di bawah-bawah ini kan kadang mereka tidak tahu tuh. iya Ini kepentingan orang yang di atas ini, tapi mereka di hmm, bawah jadi korban, betul-betul iya gitu. iya Tapi iya sejauh kita berpihak pada orang-orang yang mungkin nasib sama dengan kita ya tidak masalah sebenarnya. iya iya iya. Nah, itu tadi kan bagaimana kacamatanya Kakak Timo sebagai wartawan melihat Papua ya, gitu. Nah, mungkin bisa cerita tidak setidaknya apa yang Kakak Timo lihat ya. Kan sudah sebagai wartawan itu sudah 10 tahun gitu. Nah, belum sebelumnya ya, sebelum jadi wartawan. Apalagi masih muda itu pasti punya eh, keinginan untuk eksplor lah, untuk hadir atau ada di tengah masyarakat-masyarakat kita atau saudara-saudara kita di Papua. Nah, bisa ceritakan tidak bagaimana sih orang Papua sendiri melihat diri mereka sendiri lah. Oke, sebagai manusia ya pasti kita juga membutuhkan apa, penghargaan terhadap Iya. apa, Hmm, hmm, mungkin harkat, martabat segala macam. iya. Terus tidak ada diskriminasi macam-macam begitu tuh. Hmm, hmm, Tidak ada label-label macam hmm, hmm, tuduh menuduh apa macam-macam begitu tuh. hmm, hmm, Terus tidak ada apa, tebang pilih macam-macam hmm, begitu hmm, tuh. hmm, hmm. Ya macam Papua ini kan bagian dari NKRI lah macam-macam gitu ya secara Iya. ini ya. Hmm, hmm. Ya sebagai orang NKRI juga ya mereka juga kan harusnya diperlakukan seperti orang-orang di luar sana juga tuh. Iya, iya. Hmm. Begitu. Wah, ini Sebagai memang manusia ya, sebagai uh, manusia ya harkat dan derajatnya harus dihargai macam-macam begitu tuh. Sebagai iya. manusia ya tidak boleh di apa apalah apa sebutannya. Itu. Iya, betul betul. Memang apa namanya? Karena gini, kenapa tadi saya bertanya begitu ya? Kan banyak Hmm. ya pemberitaan-pemberitaan yang eh, apa ya? Secara sepihak ya atau melihat Hmm. dari sisi yang menurut saya eh, itu ibaratnya gini. eh, Tendensius kah macam-macam begitu kah? iya gitu. Jadi apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat atau pengetahuan atau pengalaman mereka lah. Nah, seharusnya Eh, orang Papua itu kayak gitu juga gitu. Jadi menggunakan hmm. kacamata mereka sendiri kayak gitu. Sehingga wah orang Papua itu atau saudara-saudara kita di Papua itu kayak gini Hmm. dari pendidikannya, dari Hmm. kesehatannya atau dari banyak hal lah gitu. Hmm. Hmm. Nah, begitu. Hal-hal seperti itu kan itu yang apa namanya? Memang eh, tadi seperti yang Kakak Timo bilang, kita harus hadir atau dekat. Nah, dengan itu kita bisa memahami mereka, apalagi kalau sudah pakai hati ya. Hmm.
kayak gitu. Pas sudah jadi di redaktur itu kan berarti itu di belakang meja ya, benar tidak gitu? Periksa itu tuh, periksa naskah tuh. Iya, berarti Tapi pengalaman kan itu, itu kan jabatan saja. Tapi pekerjaan kita ya jurnalis. iya Jurnalis maksudnya tuh ya. pas jadi redaktur tuh apa namanya suasana keakraban dengan masyarakat itu sudah berkurang ya Kak Timo ya. Iya kan? Tidak, tidak. Tidak juga. Nah, Hmm. maksudnya karena jarang turun lapangan begitu, berarti jarang ketemu masyarakat Iya, macam begitu. Tidak juga iya. sih. Tidak juga. Hmm, hmm. Iya. Kalau saat meliput ya meliput. Oh iya iya. Kita makan pinang, cerita-cerita kah, mop kah, makan Jadi ubi sudah ya makan ubi kah, makan iya. sagu kah, Keluar. Memang papeda kah. berarti ideal seorang misalnya orang-orang dari luar yang mau bekerja di Papua dia harus bisa menyesuaikan diri ya. Ya intinya di Uh, mana-mana kan kalau kita ke iya, suatu daerah kan ya iya, melihat sesama sebagai manusia tuh, iya itu hak-haknya dihargai, iya, iya. Mhm. terus budayanya dihargai, Iya, iya. tradisinya dihargai, Mhm. terus apa lagi Iya, iya, dan lain-lain lah. iya. Intinya ya Mhm. dia macam kakak Yanto ya. Iya, Kakak iya, iya. Yanto eh, Kakak Yanto, saya melihat Kakak Yanto sebagai saya ya. Kalau saya menghargai diri saya sendiri, pasti saya menghargai Kakak Yanto juga, macam-macam begitu. Iya, iya. Memang Begitu. itu Tapi kalau kemudian tapi itu kan tidak semua orang ya berpikir begitu. Apalagi kalau bisa misalnya jadi ya, bisa jadi ya. apalagi Ah, seperti yang Kakak Timo cerita tadi itu ya kalau misalnya orientasi kita hanya datang ke Papua hanya untuk dapat uang, memang yang kayak gitu-gitu pasti tidak akan masuk ya. ya itu dia. Ah, bagaimana? Betul, betul. Karena saya pernah dengar cerita. Kadang ada guru atau pendidik lah ya, kayak gitu. Nah, tugasnya di Guru tidak kampung. masuk begitu ya? Guru Iya, tidak masuk gitu guru ya? tidak masuk kayak gitu. Tugasnya di kampung, tapi tinggalnya di kota, kayak gitu. Banyak yang gitu. Saya tidak punya Iya, data pasti, tapi itu ada, itu banyak. iya. Itu sudah menjadi karena apa ya? Itu tadi akses juga tuh, Hmm, begitu. hmm, hmm, Akses juga macam di kampung jauh sekali. hmm. Ya, Tidak ada eh, sinyal, tidak ada sinyal. jaringan Banyak, gitu. saya banyak dapat cerita macam kita saat liputan-liputan kan keluhan-keluhan macam-macam begitu kan Hmm, sering tuh macam hmm, hmm. bangunan ada tapi tidak ada guru, murid ada tidak ada guru, guru ada tidak ada murid macam-macam begitu tuh. Hmm, hmm, hmm. Itu Iya, iya, banyak kan gitu. iya. Terus Itu, gedung ada gedung mewah-mewah tapi tidak ada guru. iya, Guru ada tapi tidak tahu mungkin di kota kah? iya, Ada begitu. Sa- iya, Sering mendapat cerita-cerita macam-macam begitu tuh kalau macam iya, kita liput begitu tuh. iya. Ada. Terus macam Tenaga apa? medis juga ya. Iya, Hmm, hmm, hmm. begitu. Betul, betul. Memang itu menarik sih kalau misalnya kita bicara isu-isu ya. Tapi mungkin di kesempatan lain ya, Kakak Timo. Kalau untuk isu itu, aduh, banyak Banyak. hal yang mau diangkat sebenarnya. Iya, iya, Tapi iya. tapi yang saya cerita tadi itu kan garis besar saja tuh, kurang lebih Iya, gambaran. gambaran. Ini loh Papua. Ini loh Iya, Papua. iya, Begitu. iya. Ada tidak satu dua hal yang ya lah disampaikan ke penonton channel Yanto Fulgens gitu. Intinya begini, kalau mau tahu tentang Papua kan kita harus tahu banyak, tidak hanya dari satu orang tuh. Ya. Tidak hanya dari macam kalau kita nonton berita, tidak hanya dari satu berita. Carilah sebanyak-banyaknya. Terus kalau mau carilah sebanyak-banyaknya. Carilah referensi sebanyak-banyaknya. Jangan hanya dari satu sumber. Macam saya, jangan hanya cari dari saya, tapi pasti dari orang lain pasti ada juga tuh. Terus dari siapapun, dari semua, gali semua. Kalau mau tahu tentang Papua. Terus itu ya yang pertama. Yang kedua, macam saya ini dibesarkan di Papua, ini orang Papua yang kisah makan, orang Papua yang kisah pekerjaan, orang Papua yang kisah hidup. Ya kita punya balasan apa? Begitu toh. Kita punya balasan apa terhadap orang Papua, terhadap tanah Papua, terhadap negeri ini. Begitu. Iya, Itu iya, iya. saja. Dua itu Oh, saja. oke.
Terima kasih. Aduh, itu luar biasa. Itu saya sampai tidak tahu mau ngomong apa lagi. Gitu. Terima kasih banyak, Kak Timo.